Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan iman dan imun yang baik. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sabrianti Amelia Sari dan Siti Juwariah akan membahas materi mengenai Sayyid Qutb dan gerakan radikalisme. Beliau bernama lengkap Sayyid Qutb Ibrahim Hussein, lahir pada 9 Oktober 1906 di Musa, Mesir, kemudian wafat pada tanggal 29 Agustus 1966 di Kairo, Mesir. Beliau dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan dieksekusi dengan hukuman gantung. Beliau juga merupakan seorang pendidik, ulama, penulis, dan penyair. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim, seorang petani terhormat yang relatif berada. Pemikiran keagamaannya yang radikal tentang Islam tidak muncul begitu saja. Sebelumnya, ia sempat mengikuti ide-ide sekuler ketika bergelut dengan dunia sastra. Qutb punya latar belakang keagamaan yang kuat semasa kecil. Hal ini tampaknya menjadi salah satu hal yang mendukungnya ketika ia kembali ke asalnya sebagai aktivis Islam. Jika ditempatkan dalam perkembangan diskursus politik Islam, pemikiran Qutb dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari apa yang telah dihasilkan para pemikir Muslim sebelumnya. Rashid Ridha, Hasan al-Banna, Muhammad Ghazali, dan Maududi merupakan beberapa nama yang telah memperkenalkan ide-ide radikal. Ancaman dan penindasan yang datang dari dalam maupun luar, secara fisik maupun psikis, juga penyebab yang menjadikannya radikal. Dari dalam adalah rezim Nasser, yang amat keras memerangi aktivis Muslim, sedangkan dari luar berupa ide-ide, sistem nilai perilaku, dan juga pengaruh yang datang dari Barat. Pemikiran radikal Qutb berpusat pada dikotomi masyarakat antara masyarakat Muslim dan jahiliyah. Beliau berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus dibangun dan masyarakat jahiliyah harus dihancurkan melalui jihad yang aktual. Pengorbanan jiwa dan raga adalah mutlak untuk mengaktualisasikan negara Islam, di mana hakimiyah dapat eksis. Yang dimaksud Qutb dengan hakimiyah adalah munculnya sebuah masyarakat yang dibangun di atas landasan syariah dan sesuai dengannya. Syariah di sini memasukkan semua prinsip-prinsip keimanan, moralitas, perilaku manusia, pengetahuan, dan semua aspek kehidupan manusia yang bersifat sosial, politik, ekonomi, etis, intelektual, serta estetika. Singkatnya, semua kehidupan manusia harus berada di bawah naungan syariah. Pemikiran ini laksana bibit yang ditanam di tanah yang subur, sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Terlihat dari banyaknya kelompok-kelompok militer yang muncul setelahnya. Di tengah memburuknya kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berlangsung, ajaran Qutb mengharuskan umat Muslim untuk mengikuti hukum Tuhan secara murni dalam segala aspek kehidupan untuk keluar dari kondisi tersebut. Pengaruh pemikiran Qutb dapat terlihat secara jelas dalam 3 organisasi penting di Mesir. Yang pertama ada Munazzamat al-Tahrir al-Islami, kedua ada Jama'at al-Muslimin, ketiga ada al-Jihad. Ketiganya tercatat pernah melakukan aksi radikal yang mengagetkan semua orang. Munazzamat al-Tahrir al-Islami atau biasa disebut dengan MTI didirikan oleh Salih Siriyah. Beliau pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin dan pernah mendekam di penjara karena kegiatannya di Ikhwanul. Konsep jahiliyah dipakai MTI untuk menunjukkan pemerintah yang sedang berkuasa di Mesir. Bagi kelompok ini, tingkah laku dan gaya hidup elit pemerintahan saat itu juga tidak menunjukkan ketaatan pada ajaran-ajaran Islam. Karena pemerintah dianggap jahiliyah, maka tidak ada alasan sama sekali untuk mempertahankan pemerintahan pada saat itu. Menjadi kewajiban bagi mereka untuk mengganti pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang Islami. Pandangan ini yang kemudian membuat MTI melakukan upaya kudeta pada April 1974, kemudian upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya ada Jama'at al-Muslimin, organisasi yang lebih dikenal dengan nama Al-Taqrif wa al-Hijrah. Ini didirikan oleh Sukri Mustafa. Beliau termasuk salah seorang
yang dipenjara oleh Nasr karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin. Karena sangat terpengaruh oleh kutub, beliau lalu menuduh bahwa semua orang Mesir adalah jahiliyah. Karena hal itu, kemudian beliau dan anggota JM memutuskan untuk hidup terpisah. Tindakan ini diklaim oleh beliau sebagai hijrah. Dalam anggota JM, siapa saja yang keluar dari organisasi tersebut dianggap sudah tidak Islam. Oleh karena itu, halal darahnya alias boleh untuk dibunuh. Salah satu contoh penting yang kemudian menjadikan organisasi ini terkenal sekaligus ditakuti adalah ketika para anggota JM menculik mantan Menteri Wakfa yang juga seorang ulama Al-Azhar, Muhammad Al-Dahabi. Alasan penculikan untuk menekan pemerintah untuk membebaskan anggota organisasi yang ditahan. Namun karena pemerintah tidak memenuhi, beliau kemudian dibunuh. Organisasi ketiga yang tidak kalah radikalnya adalah Al-Jihad. Hal ini terlihat ketika anggota kelompok ini di bawah komando Khalid Al-Isambuli berhasil membunuh Presiden Mesir Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981. Sebagai sebuah organisasi, keberadaan Al-Jihad tidak terlalu banyak diketahui dan tidak dianggap penting sampai terjadinya tragedi Oktober 1981 tersebut. Di bawah kepemimpinan Abdul Al-Salam Faraj, kelompok ini dituai potensial membahayakan pemerintah karena misi utama dari kelompok ini adalah jihad melawan pemerintah. Pemerintah telah dianggap tidak Islami karena tidak melaksanakan prinsip-prinsip Islam dan bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan komunis dan Zionis. Dengan demikian, pemerintah khususnya para elit telah menjadi musuh bagi umat Islam, dan karena itu jihad melawan pemerintah merupakan keharusan dan merupakan jihad yang sebenarnya. Konflik antara kalangan Muslim radikal dan pemerintah di Mesir yang laksana dosa warisan sejak masa Nasr tampaknya akan menjadi konflik yang tiada akhir karena sifatnya yang kompleks. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.